Salam Nusantara, salam Indonesia. Puji nama Tuhan, mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, bahwa kita bisa bertemu lagi melalui layar Android Anda. Saya senang bertemu dengan Anda, dengan tulang, dengan nantulang, dengan opung, dengan abang, dengan Lai, dengan Ito, dengan Akan, dengan adik, dengan semualah ya, dengan Pak Pu, dengan Mbah, dengan nenek, dengan sopo, dengan sobo, dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Nah, pada malam hari ini sebelum kita tidur, kita perlu mendengarkan renungan firman Allah sebagai pengantar tidur kita untuk tetap kita menikmati firman, karena firman itu melalui pendengaran firman Kristus. Saya ambil di dalam Kejadian 50, kejadian terakhir ini, ayat 19 sampai dengan 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut." Ayat 8 saja. "Juga saudara-saudaraku datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budak.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Puji nama Tuhan. Jadi tema yang saya ambil adalah Yusuf, penguasa yang rendah hati. Mengapa saya katakan dia rendah hati? Karena dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Nanti ada poin itu. Tetapi saya mau katakan, kalau dia tidak rendah hati atau dia sombong, dia akan mencari pertama itu si Ismail, kedua si Potifar. Ketika istrinya Potifar lalu juru minuman roti, ya, lalu kemudian saudara-saudaranya tak peduli, ya. Tetapi karena dia orang rendah hati, maka yang pertama dilakukan orang yang rendah hati itu tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Anda tentu sering mendengar, kalau dia jahat kepadaku, aku lebih jahat, jauh lebih baik. Kalau dia kasar terhadap aku jauh lebih kasar terhadap dia. Kalau dia baik, maka aku jauh lebih baik kepada dia. Kalau dia mencaci aku 1 kali, maka aku akan caci maki dia 10 kali. Itulah yang sering dilakukan oleh orang-orang dunia ini. Membalas yang jahat dengan yang jahat. Membalas yang jahat. Orang rendah hati, dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dia tidak melakukan itu. Dia tidak mencari Ismail yang menjual dia. Dia tidak mencari, seperti yang saya katakan tadi, tidak mencari Potifar, istri Potifar yang menjarakan dia, istri Potifar yang memfitnah dia, saudara-saudaranya yang menjual dia kepada Ismail. Justru dari percakapan itu kita lihat pikir dari Yusuf sang penguasa ini. Dia melihat dari negatif itu sebuah hal yang positif. Hal-hal yang buruk yang dia alaminya, tapi dia lihat dalam rencana Allah yang besar. Kalau sampai pola pikir kita seperti ini, saya yakin dan percaya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tapi kalau kita membalas yang jahat, semuanya akan menjadi runyam. Yang kedua, Yusuf itu membalas yang jahat dengan yang baik. Bayangkan saudara-saudaranya itu yang membuat dia sengsara,
yang membuat dia menderita di penjara 2 tahun. Dan kemudian ya banyak hal yang dialaminya semasa dengan Potifar, dengan istrinya, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan bahwa dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi dia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Buktinya, saudara-saudaranya yang datang kepadanya menyerahkan diri jadi budak, saudara-saudaranya yang datang kepadanya menyerahkan diri jadi budak. Artinya, wah, karena saudaraku ini pernah jadi budak. Tetapi saya kagum, saya salut, saya hormat kepada penguasa yang rendah hati ini, Yusuf ini. Bagaimana tidak? Aduh, saudara-saudaraku, jangan takut. Aku tidak akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Aku tidak akan menyakiti kalian, justru aku akan memberi kalian makan, seanak istrimu semuanya. Aku jamin engkau akan menikmati kebaikan-kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Aku jamin engkau tidak akan kelaparan selama ada di Mesir ini. Wah, kalau bukan dia rendah hati, memangnya gue pikir kau yang apa? Kalau dia lihat dari sisi negatifnya, wah, hancurlah saudara-saudaranya. Tapi saya bersyukur, Yusuf yang bergaul karib dengan Tuhan itu memang memiliki sifat ilahi. Karena kita sudah tahu bagaimana hubungan karib antara Allah dengan Yusuf itu. Sampai dimanapun Yusuf senantiasa disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Karena apa? Dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi membalas yang jahat, yang kedua itu yang membalas yang jahat dengan kebaikan. Anda tahu kenapa? Ini yang ketiga rahasianya. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu poin yang ketiga. Jadi Allah turut bekerja dalam segala hal bagi orang-orang yang rendah hati. Dia tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya! 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 Maka bergaulah erat dengan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Sehingga hal-hal yang kita alami, hal-hal negatif yang kita alami, tidak mengubah kita menjadi monster. Tidak mengubah kita menjadi kasar. Boleh membela hak Anda, tapi jangan mencaci maki. Ya kalau seperti saya ini kok suaranya udah keras, udah orang udah menggelegar lihat suaranya. Tapi mau saya katakan, jangan maki-maki, jangan caci maki keluar dari mulut. Bela perkaramu, bela hakmu. Tapi jangan caci maki. Kenapa? Yusuf tahu betul orang yang rendah hati itu di mana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk dalam kesulitan, termasuk dalam penderitaan, termasuk waktu dia di penjara. Buktinya, ada buktinya kan? Bahwa dia disenangi oleh Allah, disenangi oleh kepala penjara. Duh, tawanan. Masa mengurus tawanan? Ya nggak boleh dong. Tapi itulah kenyataannya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf berhasil. Kepala penjara tinggal tenang-tenang. Semua bisa diatur, diatasi oleh Yusuf. Karena apa? Dia orang yang bijaksana, orang yang punya hubungan akrab dengan Tuhan. Saya tahu bahwa dia akan memperlakukan setiap orang yang di penjara itu dengan cinta kasih yang luar biasa. Itu sebabnya mereka manut di bawah pimpinan Yusuf. Manut betul. Manut. Manut itu taat. Wah, makanya kepala sipil penjara itu pun senang. Yusuf pun senang. Semua yang di penjara pun senang. Ya, sama-sama senang. Ya, akhirnya senang, sukacita. Puji Tuhan. Jadi
Kalau engkau diberi Tuhan anugerah untuk duduk sebagai penguasa, rendah hatilah. Jangan arogan. Kalau Anda nantinya arogan ketika Anda turun dari kursi yang empuk itu, Anda akan stres. Karena tidak ada lagi orang yang menghormati Anda. Tapi ketika Anda bertugas dengan segala kerendahan hati, Anda menolong orang-orang yang betul-betul diperlakukan tidak adil. Orang-orang yang diperlakukan memang kadang-kadang ada saja petugas itu yang mata duitan. Ada saja orang yang malas. Ya, ada saja itu. Nah, kalau Anda penguasanya, misalnya atasannya, wah, Anda bertindak dengan tegas. Sama seperti presiden yang baru-baru ini. Baru 2 hari yang lalu. Pak Kepala Polisi, ya Pak, ini Pak Sigit, bisa Anda itu diurus? Tadi pagi saya sudah melihat berapa banyak orang preman-preman itu ditangkap. Berapa banyak orang-orang itu ditangkap. Tapi yang saya sesalkan adalah bahwa polisi sudah tahu, udah lama katanya. Yang saya sesalkan itu sudah lama tahu, tapi baru bertindak setelah diminta oleh setelah diminta oleh Pak Presiden Jokowi. Makanya saya di kolom komentar saya itu saya bilang, kalau boleh telepon para penguasa itu, Kapolda kah itu, Kapolres kah itu, diberikan kepada masyarakat. Sehingga kalau ada petugas yang tetek bengek, ya itu bisa langsung dilapor. Tetapi kalau ya kepalanya juga nggak mau direpotin, ya susah lah. Mau bilang apa kita rakyat hanya menjalani sajalah, ya. Tapi saya mau katakan, ya masih banyak preman-preman di seluruh Nusantara ini yang meresahkan, yang menyusahkan. Jadi kalau semua dibuka, ini loh Pak, rakyat dibuka SMS, saya baru tahu itu ada 110. Itu tadi saya dengar. Tetapi saya misalnya kalau di Provinsi NTB, Kapolda buka salurannya, Kapolres buka salurannya, semua atasan semuanya buka. Ya. Kita beri laporan, memangnya Ibu memantau. Loh, kita beri laporan, maaf ini. Ya, maaf. Tapi itu yang kenyataan yang sedang terjadi. Jadi kalau adanya seperti apa tadi yang diberikan arahan yang diberi Presiden itu langsung ditangani begitu luar biasa. Wah, supir-supir itu sejahtera dong dia. Hebat dong dia hidup. Kenapa? Nggak lagi keluar uangnya. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak Kapolri. Dan terima kasih. Semua ini terus ke seluruh Indonesia. Kapolri siap untuk melaksanakan tugas-tugas dan terus memotivasi seluruh jajarannya untuk bertindak sesuai dengan hukum. Jadi itu Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau pemimpin-pemimpin semuanya dengan segala rendah hati, maka saya yakin dan percaya rakyat akan menjadi senang dan akan banyak lingkungan kita akan menjadi aman oleh karena semuanya ikut berpartisipasi. Jadi tidak lagi hanya Polri saja, tetapi semua terjadi sinkronisasi kesatuan dalam membangun bangsa. Ada yang dari keamanan, ada yang pertahanan, ada dari masyarakat yang saling mengerti satu dengan yang lain. Kalau ada hal-hal yang bisa langsung dilapor dan langsung ditangani seperti yang terjadi di Tanjung Priok itu. Terima kasih. Sekali lagi saya katakan kepada Pak Presiden, terima kasih. Puji nama Tuhan. Jadi itu yang kita harapkan. Semuanya bersinergi untuk membangun Indonesia jaya, membangun Indonesia aman, membangun Indonesia sejahtera, membangun Indonesia mengalami kemakmuran. Kalau semua pemimpin-pemimpin seperti Yusuf yang dalam Alkitab ini, maka sejahteralah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Diberkati. Puji nama Tuhan. Jadi orang yang rendah hati itu, dia tidak akan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, karena dia tahu Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan buktinya, satu bangsa yang bernama Israel, kalau tidak ada Yusuf yang rela menderita, Anda sudah tentu dengar jalan derita yang menuju istana itu, tetapi disikapinya kepada saudara-saudaranya, Anda memang mereka-rekakan hal-hal yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan dengan maksud yang baik. Kalau Anda semua tahu bahwa ketika orang melakukan hal-hal yang jahat, saya diperlakukan orang tidak baik, mobil saya dijual oleh orang, tetapi saya tidak pernah apa. Ketika ketemu orang yang sudah ditangkap itu pun saya katakan, bertobat kamu. Oh, kamu bangga seperti ini, harus apa? Diborgol dulu, atau digari dulu baru apa? Kamu bangga itu. Bapaknya bilang, besar sekali gelangmu itu. Oh, karena begitu besar gelang. Gelang besi itu kan besar sekali. Bapaknya bilang, besar sekali gelangmu itu. Tapi ya begitulah. Tapi saya tidak marah. Tidak. Saya juga tidak akan melapor dia kalau dia tidak menantang untuk melapor saya kepada polisi. Karena dia menantang saya, maka saya lapor dia kepada polisi. Jadi dia pikir saya main-main. Saya tidak ingin melapor siapapun, saya juga tidak ingin memenjarakan siapapun. Tapi demi keadilan kadang-kala perlu juga kita memberikan pembelajaran. Saya sebenarnya ingin seperti Yusuf itu, ya, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan saya juga tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Hanya keadilan saja yang saya minta itu loh. Karena dia tidak mau korporasi bekerja sama, dan akhirnya saya dipersulit sampai berapa bulan ini, mobil hampir 1 tahun mobil saya nggak kembali. Wah, karena semua saling lempar. Yang ini melarikan diri, yang tempatnya menggadai itu nggak mengaku. Ya, tapi kok sekarang ini nggak bisa lagi. Jadi memang harus lanjut kepada pengadilan supaya apa? Tetapi saya tetap masih membuka jalan damai, ya. Saya tidak ingin menyusahkan orang lain. Tapi walaupun banyak orang suka menyusahkan saya, tapi saya tidak ingin membalas menyusahkan orang. Kalau orang itu katakan misalnya baik-baik, saya akan bukan karena dia baik saya akan baik, tidak. Saya memang dari awal sudah katakan tidak ingin memenjarakan siapapun. Itu sudah nilai saya dari awal. Saya hanya kerjasama supaya semua bisa tetapi ya, karena kalau saya mencari nggak bisa. Itulah sebabnya ada aparat, kita melaporkannya kepada aparat, dan akhirnya aparat juga yang mendapatkannya. Jadi puji nama Tuhan. Jadi saya berharap biarlah semua orang-orang percaya yang memang tampuk kekuasaan tetaplah rendah hati, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Shalom bagi kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, berkati firman, berkati kami semuanya. Berkati Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri, juga Tuhan, para Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga bersyukur semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra air dalam nama Yesus. Bagi Anda yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, saya mau katakan, ikuti doa saya, izinkan saya berdoa kepada Anda. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Sucikan saya dengan segala dosa saya dengan kuasa darah anak domba. Tuhan Yesus, sekarang saya membuka hati saya. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya yakin saya sudah menerima hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus saya menjadi warga negara surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Bagi Anda yang punya problem, angkat tangan Anda dan percayalah bahwa Tuhan mampu menolong Anda. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepada Tuhan dalam nama Yesus. Engkau menolong mereka, Engkau memberkati mereka, dan ulurkan tanganmu apapun menjadi persoalan hidup mereka. Tuhan tolong Engkau selesaikan setiap masalah mereka. Mereka angkat tangan, tandanya Tuhan menyerah kepadamu, dan Engkau turun tangan menyelesaikan setiap masalah mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa kepada Anda yang terikat terhadap lingkaran dosa sehingga Anda dianggap tidak berguna. Dan kalau Anda orangnya mau didoakan, taruh tangan Anda di dada. Dalam nama Yesus Kristus, mereka yang menaruh tangan di dada mereka,
Kami berdoa kepadamu Tuhan, agar Engkau Allah yang senantiasa membebaskan mereka, masuk dalam hati mereka, bebaskan mereka, lepaskan mereka dari segala belenggu dosa dalam nama Yesus. Dan Tuhan, Roh Kudus hadir ke dalam hidup mereka, sehingga mereka yang tadinya tidak berarti menjadi berarti oleh karena kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, mengisi hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menyimpannya serta melakukan dalam hidupnya. Apa saja yang orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Shalom bagi kita semuanya. Shalom Indonesia, shalom Nusantara. Dan saya sekali lagi tadi lupa, saya mau mengatakan bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ucapkan selamat. Dan saya mau katakan, dan saran saya, hadirlah tempat-tempat ibadah di tempat yang terdekat dari rumah Anda. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.